Shalom, puji Tuhan. Tuhan peliharakan kita sampai pada hari ini. Tuhan terus menolong kita melewati hari-hari yang sulit di tahun 2021 ini. Dan beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, berbahagialah kita karena tiap hari firman Tuhan menolong kita, menuntun kita sampai pada hari-hari terakhir di tahun ini. Kita akan segera melewati tahun ini dan tentu kita diingatkan dan dipersiapkan untuk kita dapat sungguh-sungguh memasuki tahun yang baru dalam pertolongan dan dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal adalah hal yang sulit dipahami karena merupakan rencana dan cara kerja Allah yang tidak masuk dalam pikiran manusia yang sangat terbatas. Karena itu tidak heran kalau masih banyak orang yang sulit dan tidak bisa menerima akan peristiwa Natal. Tidak mengakui bahwa Kristus dilahirkan melalui seorang perawan. Walaupun telah dinyatakan dalam kitab bahwa dia mengandung dari Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena manusia mencoba mengukur cara kerja Allah dengan pikirannya yang sangat terbatas. Bagi kita yang percaya, Roh Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana rencana dan cara kerja Allah yang sangat spesial ini. Bahkan itu membuat kita semakin kagum bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi memang hanya mungkin bisa dilakukan oleh Allah. Itu sebabnya bila manusia mau coba memahami Allah, seharusnya dia tidak memahami dengan akalnya yang terbatas, tetapi dia betul-betul harus belajar bagaimana dia memahami Allah dengan iman. Imanlah yang menjadi dasar untuk kita dapat memahami dan menerima cara kerja Allah itu sebagai kebenaran untuk keselamatan kita. Kita melihat bahwa kelahiran Kristus diberitakan sebelumnya. Dan Allah yang Maha Kuasa datang dalam rupa anak manusia. Lahir di dalam tubuh manusia yang sangat terbatas. Tinggal di antara sesama manusia. Dan tujuan dari kelahirannya juga jelas. Bahwa adalah untuk mati dan bangkit bagi manusia yang berdosa. Kita melihat bahwa Allah memakai manusia yang terbatas untuk kemuliaannya. Natal memberikan kepada kita pemahaman bahwa Allah dapat memakai siapa saja menurut kehendaknya. Termasuk orang-orang yang terbatas dan yang sederhana. Contoh ini jelas ada pada Maria. Seorang gadis yang sederhana yang tinggal di desa Nazaret. Ia tidak diperhitungkan oleh tetangga, oleh orang-orang di sekitarnya, sebagai wanita yang istimewa pada mulanya. Namun kita melihat Tuhan dalam kemahakuasaannya sebagai Allah yang Maha Kuasa, Tuhan berkenan memakai dia menjadi alat sehingga melalui kandungannya Kristus lahir ke dalam dunia. Perkataan Maria merupakan bukti dari penyerahan dirinya kepada Tuhan. Sebagaimana difirmankan dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Tuhan itu meninggalkan dia. Begitu pula yang terjadi dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Tuhan juga memakai dia sehingga menjadi pelindung dalam keluarga, menjadi pemelihara untuk membesarkan bayi Yesus. Dengan melihat kesederhanaan yang ada pada Yusuf dan Maria, namun Tuhan memakai mereka secara istimewa. Saudara, begitu pula dengan kita. Mungkin kita juga merasa bahwa kita ini orang yang sangat terbatas, orang yang tidak mampu. Namun kalau kita memberi diri kepada Tuhan, sebagaimana Maria dan Yusuf, maka kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Di hari-hari terakhir di tahun 2021 ini, mari kita kembali mengevaluasi diri. Kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan? Mari kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Maka Tuhan akan semakin memberkati kita dan mempercayakan akan karyanya, mempercayakan akan rencananya yang besar dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam mengakhiri tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini Tuhan terus menolong, melindungi, memelihara, bahkan berbicara kepada kami. Tuhan berkati firman-Mu. Tuhan teruslah bersuara dalam hidup kami, supaya kami terus ada dalam kehendak-Mu. Kami selalu masuk dalam rencana-Mu bagi dunia ini, untuk memakai kehidupan kami juga menjadi berkat bagi dunia ini. Kami terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, permuliakanlah diri-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Berkati juga orang-orang yang kami cintai, yang jauh terpisah dari kami, bahkan yang ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.